efektif? Kembali Bapak, Ibu. Efektif tidaknya adalah tergantung cara. Kita nggak bisa mungkin, saya pikir di sini saya mendinai atau membantah ya, bahwa banyak orang yang nggak suka ditelepon. Itu jelas masih banyak, ya. Itu masih banyak. Jadi efektivitasnya bagaimana? Nanti saya akan bicarakan. Ini tergantung pada bisnis kita itu kayak apa nature-nya gitu. Jadi saya nggak katakan cold calling itu bisa diterapkan di semua industri, nggak bisa. Jadi kalau bisnis-bisnis ya kayak sepertinya bisnis yang bukan yang retail, kayak di Tokopedia online begitu, itu nggak bisa jelas. Dan bahkan tidak cost efektif kalau menggunakan cara ini bahkan. Ya. Nah, apakah masih relevan jangan zaman now? Ini juga banyak peserta-peserta muda yang menanyakan sama saya dan saya mengajak mereka untuk membuktikan dulu. Ya. Nanti saya akan kasih lihat Bapak Ibu apa buktinya ya dan akhirnya mereka realize iya benar juga. Itu hanya persepsi yang dibuat. Jadi banyak persepsi yang sudah terkubur selama 10 tahun terakhir ini bahwa menelpon begini mengganggu orang. Nah, sekarang kayak apa cold calling itu? Ilmunya kayak begini Bapak Ibu. Ya, saya nggak jelasin di sini ya. Nggak. Cuman kayak begini nih. Ini ada skemanya nih. Di tiap kotak itu tuh ada ilmunya. Ya, ada caranya masing-masing, ada triknya. Ya. Jadi simpelnya kayak begini lah kalau saya lihat ya. Tapi ini semua ada ilmunya. Nah, semua dan sekarang pasti cold calling itu ada bahan baku, data. Bapak Ibu yang ada sebagai praktisi di marketing, di sales, barangkali bertanya, oke lah, kita ingin melakukan prospecting nih, bahan bakunya data. Seringkali juga ada pertanyaan, wah semua ring satu saya udah saya kontak, ring dua saya udah habis, ring tiga, mau nelfon siapa ya, kenal kagak? Satu. Yang kedua, kalaupun ada data, para sales, barangkali Bapak Ibu yang sales manager sini, sering dengar keluhan dari anak buahnya, Pak, data udah habis, Pak. Mau prospek siapa lagi? Nah, itu dia kadang-kadang ya. Tapi saya bisa menjawab pertanyaan ini ya dengan cold calling. Kenapa? Bapak Ibu mungkin mengerti ada data nih kayak gini nih. Ini data kan gampang nih kalau kita lihat nih. Komplit banget nih. Kalau saya tanya Bapak Ibu pasti ini bisa diprospek nih. Kenapa? Ada nama, ada PT, ada alamat, ada ini semua nih. Bahkan handphone ada ya. Tapi kalau datanya kayak begini, ini data namanya saya katakan 3 field ya. 1, 3. Nama orangnya nggak ada, Pak. Gimana mau di prospek? Saya dengan technical calling punya cara ini. Dan orang-orang di kelas saya coba ajak begini dan bisa dapat. Bahkan keluar namanya. Ya. Jadi cold calling itu sebetulnya kalau kita masukkan lagi ke dalam dunia marketing, ini menunjang merupakan sebuah cara prospecting yang sifatnya unlimited, nggak terbatas. Kenapa? Karena data macam ini setiap saat keluar terus di dalam dunia online. Kalau Bapak Ibu Google, carilah bisnis apa, industri apa, di mana lokasinya, akan keluar semua informasi, ada toko ini, toko itu, perusahaan ini dengan nomor teleponnya. Dan itu semua hanya dengan mungkin 3 field atau bahkan 2 field itu bisa diprospek dengan cara cold calling. Bagaimana cara bicaranya? Ya itu adalah ada sendiri ya. Tapi kita nggak perlu bahas pada hari ini. Cuman saya katakan itu bisa dan udah kita buktikan di kelas dan ternyata orang nganggu-nganggu, oh ya bisa ya. Nah itu dia. Jadi artinya cold calling ini ya masih bisa. Nah tapi sekarang kita nggak membantah bahwa ada stereotyping yang melebeli cara cold calling ini. Pertama adalah, wah ini cold calling, orang calling apa nih, penipuan nih. Dan Bapak Ibu ya kalau udah kayak begini nih ya, pernah ditelepon penipuan. Bapak Ibu sekarang gini Pak, jangan kata penipuan bila telepon. Saya kemarin ya baru ada contoh nih, saya mau hubungin sebuah kursus ya untuk teman saya, kursus bahasa Jepang untuk company teman saya. Itu ada nomor WA. Baru saya WA gini lama jawabnya. Kemudian dijawab, ini siapa? Bayangkan, itu baru teks, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jadi manajer, sales manager, barangkali kalau melihat anak buahnya marketing, ya, ada orang mau inquiry, ditanya siapa ini,
Siapa? Ini siapa gitu. Bayangkan. Itu artinya sama dengan kita nih mau order tuh kagak, ya. Itu bahkan itu baru teks. Saya bisa bayangkan apalagi voice Bapak Ibu di situ. Sekarang udah namanya scam penipuan. WA pun juga banyak scam penipuan, ya. Nah, yang kedua adalah ini, kadang-kadang orang juga berangkat nih dari mana dapat data, ya. Sehingga juga orang tuh enggan melakukan ini, call calling. Kenapa? Takut ditanya, kamu dapat data dari mana? Ya, padahal dalam teknik call calling kita bisa jawab apa aja sebetulnya. Ada lagi nih, mengganggu privacy. Nah, Bapak Ibu, ini saya sebagai praktisi ya, terus terang aja juga ngalamin pernah ya di masa pandemi ada sebuah bank terbesar di Indonesia yang minta saya untuk memberikan training satu kanwil nih di Jawa Tengah, 1.000 orang di training tentang bagaimana kita apa namanya memprospek, mending call calling, memprospek nasabah yang sudah ada. Istilahnya bukan orang baru di bank itu, bukan, tapi nasabah existing. Nah, proyek itu hampir jalan. Namun pada suatu buah meeting diundanglah pihak dari bagian departemen service. Ternyata apa yang terjadi? Terjadi perbedaan pendapat antara orang yang tadi ingin apa namanya orang kanwil yang ingin selling, semua customer service-nya yang dirumahkan itu diberdayakan dengan harus telepon dengan orang service. Pak, nanti ini mengganggu privasi, Pak. Bagaimana dengan nama kita punya institusi, Pak, kalau kayak begini? Nanti belum dianggap penipuan lagi gitu. Nah, ini suatu contoh. Call calling memang tantangannya bagaimana ya. Di kalangan orang-orang marketing atau sales sendiri masih ada tarik ulur. Ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Suatu bukti ini bukan sebuah cara yang enak. Ya, walaupun nanti saya akan kasih tahu, ya, hasilnya juga ada. Ya, nah, belum lagi ini Bapak Ibu nih. Ini ada label juga nih, label stereotyping. Kalau orang ngomong namanya teleselling tuh artinya, ah tuh paling kartu kredit, KP asuransi. Pak Martono jualin itu ya, apa namanya training orang kartu kredit, agen kartu kredit, orang KTA atau agen asuransi. Saya katakan itu cuma sedikit Bapak Ibu. Sebetulnya ya, call calling ini lebih banyak dipakai oleh para sales. Kartu kredit, KTA, asuransi itu ilmu untuk sellingnya tuh menurut saya rendah. Tidak ada ilmunya. Mereka hanya melakukan namanya istilahnya menelpon sebanyak mungkin dan di situ bermain dengan numbers dan probability. Itu saja kurang lebih. Nah, kemudian sekarang saya sampai ke sebuah poin ya yang menjadi titik titik dalam kita diskusi pada malam ini. Apakah call calling masih efektif, masih dipakai? Sekarang karena saya adalah praktisi yang masih sampai dengan minggu lalu menyaksikan di kelas ya dengan praktek live. The fact is, nah sekarang beberapa bisnis saya katakan ya, bisnis yang di luar kartu kredit, di luar KTA, di luar asuransi itu masih menggunakan, masih ya, masih menggunakan. Bank itu petugasnya orang para petugas untuk mencari dana funding atau petugas yang akan lempar kredit banyak yang masih cari ini. Enggak di bank, di leasing pun sebetulnya juga iya. Kalau mereka pakai ya, ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Nah, itu dia. Nih, kemudian untuk prospecting B2C dan B2B. Ya, ini dua. Ya, jadi ini pasti masih dipakai. Nggak mungkin juga kita misalnya memprospek sebuah company. Kita mengharapin kita ngiklan-ngiklan gitu, terus dia yang datang. Nggak mungkin juga. Terpaksa kita proaktif, kita telepon mau ketemu sama dia. Mau nggak mau. Ya. Nah, jadi bisnis kita jasa, atau bisnis-bisnis yang sifatnya ada repeat use, atau high value, ya non retail, non online. Nah, ini biasanya masih bisa dipakai, diterapin teman-teman ya. Kenapa? Cost efektif? Yes. Jangan bisnis retail. Kalau bisnis retail udah pasti nggak efektif. Enggak, sorry, bukan nggak cost efektif. Sama aja kita buang pulsa lah gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang menarik di sini. Saya bisa katakan, ini ada istilah hit rate, 1:10. Dan saya selama 20 tahun terakhir memberikan pelatihan. Saya melihat ya para sales itu kan saya minta kerja langsung apa nama
menelpon para prospeknya itu dengan data yang benar-benar ada ya, dengan data real. Kalau 10 kali tersambung ya, 10 kali tersambung, satu pasti dapat. Itu nggak pernah meleset. Tapi jangan kita telepon 10 kali, 5 nggak diangkat, jangan dianggap, jangan dihitung gitu. Yang dihitung adalah 10 kali, 10 diangkat, satu pasti dapat. Hit rate 1/10. Itu terjadi. Bisa lebih, bisa. Ya, tergantung tentu teknik ataupun cara kita melakukannya. Nah, sekarang dengan demikian ya, faktanya adalah para sales itu tidak boleh beralasan mereka kekurangan data lagi. Karena yang tadi saya katakan, kita pakai data yang nggak komplit aja, nggak ada nama orang, itu di prospek bisa. Dan data macam itu banyaknya minta ampun. Setiap hari itu akan berjumlah masuk ke dalam Google. Setiap hari. Kalau kita akan googling, setiap hari muncul. Dan itu bisa di prospek, bisa. Bisa. Tergantung cara kita bicara, cara kita mulai. Nah, kemudian selama 10 tahun terakhir ya, jadi saya buktikan bahwa sampai dengan bulan ini, sampai dengan minggu lalu, ya, minggu lalu saya juga memberi pelatihan, besok juga, ya, itu masih, ya, saya contohin ya di sini ya, Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh aja nih, contoh aja nih, ya, contoh aja nih ya. Nah, ini contohnya nih, tuh Bapak Ibu tuh lihat tuh, ini nama salesnya, ini nama yang dikontak, ini nama perusahaannya, nama nomor teleponnya tuh, addressnya tuh, semua tuh lihat tuh. Bikin janji hari apa tuh, lihat tuh. Ya, tuh, apa yang mau dijual tuh, itu juga ada tuh. Nah, itu contoh. Itu ada hasil, Bapak Ibu. Ya kan? Baru satu ini. Ya kan? Nah, kalau saya buka lagi yang lain juga banyak itu, Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat tadi, Bapak Ibu, maaf tadi saya kembalikan lagi ke ini, ya. Ini apa nih? Coba kita lihat ya. Total 16 appointment dibuat 16 peserta dari 20 peserta tuh. 62 peserta dapat hasil, Bapak Ibu. Bayangin, 23 peserta nih, 16-nya dapat hasil. Suatu bukti, call calling masih jalan. Itu dia ya. Jadi saya masih buktikan, ini data terbaru kok nih. 31 Maret yang lalu ini masih ada itu kan. Belum lagi, coba saya lihat lagi nih yang lain nih, coba nih. Nih, fresh graduate, anak-anak yang baru lulus kemarin. Tuh, itu coba kita lihat tuh. Ini nih tuh hasilnya tuh. Total berapa nih kita lihat nih, ada nih. Tuh, blue appointment 18 peserta tuh dari 18 dari 29, 62% peserta dapat hasil. Wow, kalau demikian enak banget ya. Ya, jadi balik kembali ke sini, kemana ke ini, bahwa ini memang ada hasilnya ya. Nah, sekarang apa keuntungannya kalau kita menggunakan cara ini? Bapak Ibu yang ada di sebuah company mungkin berpikir, kalau saingan saya tidak suka cara ini, nggak pakai cara ini, cobalah saya gunakan sales saya untuk pakai cara ini. Maka kita punya suatu advantage, competitive advantage. Saingan nggak melakukan, tapi kita melakukan. Ya, kita bisa lebih ahead dibanding mereka. Ya. Karena memang nggak semua yang akan pakai cara ini. Nah, jadi real time, Bapak Ibu kalau telepon prospek, nggak pakai nunggu-nunggu dia akan jawab ya, nggak pernah kehabisan data nih. Jadi kembali lagi ya, jadi para salesman-nya nanti nggak ada alasan bilang data habis ya. Nah, resultnya instant ya. Berupa apa? Appointment dulu Bapak Ibu ya. Jangan kita ngomong closing, jangan. Closing nggak tercapai kalau kita nggak pernah ketemu orang. Ketemu orang itu adalah ya ini bikin janji di sini ya. Nah, jadi inilah jalan menuju ke sales closing. Jadi ini keuntungan Bapak Ibu. Ya, call calling itu masih bisa dilakukan. Kalau saya bisa misalnya bikin lagi, coba lihat di sini ya Bapak Ibu. Ini pernah ada saya di suatu kelas nih. 8, 6, 80, ya, 4, 4, 6, 7. Saya melakukan ini nih. Nah, coba ya. Ini ada sebuah data yang sini saya pakai ya. Oh, maaf. Ini, maaf. Wow, kok nggak bisa lagi ya. Nah, ini dia. 8, 6, 80 maintenance, Bu. CCTV. Oh, ditunggu sebentar dibantu, ya. Pak. Bisa dihubungkan dengan bagian engineering atau maintenance, Bu, ya.
Engineering. atau maintenance? Ditunggu sebentar ya, Pak. Iya, baik. Oh, itu keperluan apa, Pak? Ya, ini mengenai installation, mengenai maintenance, Bu, CCTV. Oh, ditunggu sebentar ya, Pak. Ya, terima Nah, kasih. jadi ini adalah sebuah contoh di mana Enak tuh langsung gue tuh. komputer company ya. Nggak ada nama orang yang saya tahu di Pak Martinez suaranya beda Yang sih. ada- Nah, ini Pak, ya. saya langsung aja ya. Ya, kalau kantornya kami di Buah Batu, Pak, di Bandung, gitu, Pak. Itu, Pak, ya. Nah, jadi gini, Pak Eko dan Pak Haji, kita datang aja nanti hari Kamis, kos kalian, ya, kita ngomong-ngomong dulu aja, Pak, kira-kira gitu ya. Hari Kamis jam 10, Pak, ya. Nah, dari Aspon, Pak. Saya dengan Satria dari Aspon. Ya. Baik, sampai jumpa, Pak, ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Ya, mari, Pak. Keren. Ya, itu adalah sebuah contoh. Saya melakukan secara live ya. Company, nggak ada nama contact person, saya hanya butuh nomor telepon aja. Apa yang saya mau jual tadi, saya lagi bantuin sales maintenance itu untuk nembus company tersebut, dan saya buatan janji. Itu contoh, sebuah contoh ya, instant result ya kalau kita melakukan itu. Nah, jadi teman-teman ya, nah sekarang kita lihat tantangannya ada nggak? Ada nih, kalau telepon nggak diangkat-angkat. Ada lagi, kita jadi salesnya merasa mengganggu orang dengan menelponnya. Ini adalah betul-betul hambatan yang paling ini nih, diangkat tapi ditolak, diangkat tapi nggak tahu mau ngomong apa nih. Banyak nih para sales nih. Ada yang bilang sales, saya udah Pak, udah telepon berkali-kali Pak gini, tapi baru ngomong beberapa kalimat ditolak Pak langsung. Waduh, saya bilang cara ngomongnya gimana itu? Itu cuma cara ngomongnya aja yang salah. Ya saya nggak bilang begitu. Ya, ini belum lagi jam berapa tempat buat call, berapa kali coba call, mau bicara apa lagi nanti kalau udah call berikut. Nah ini ada tantangan. Nah sekarang saya back kembali ke inti juga. Ya, apakah ini bisa digunakan untuk bisnis Anda? Tapi saya katakan tidak semua bisnis bisa menggunakan ini, tergantung. Kalau kita punya Indomaret, nggak perlu begini. Kita punya usaha retail, nggak bisa begini. Kita punya usaha catering, kalau mau jualnya ke company, bisa. Ya, kita bisa. Kita bisa cari orang procurement. Nah, jadi kembali lagi nature of business kita tuh kira-kira bisa nggak diterapin. Yang kedua, kita juga cek ini cost efektif nggak. Ya, tadi saya katakan bisnis yang sifatnya retail enggak. Tapi kalau kita menjual yang namanya sifat high value produk yang bisa dengan repeat use, yes, kita bisa lakukan cara ini. Ketiga, ini ya, memang pastikan orang-orang sales Anda ini mengerti betul-betul bagaimana cara bicaranya yang benar gitu ya. Jangan nanti mereka ngomong begini-gini Pak, Pak nggak gagal mulu Pak, agak efektif Pak. Waduh, bukan nggak efektif, tapi mungkin mereka nggak tahu caranya, jangan-jangan ya. Atau cara terbaik, Bapak Ibu bisa eksperimen dulu ya untuk bisa Bapak Ibu. Dan setelah itu coba review efektif atau tidak ya. Jadi kurang lebih inilah cold calling. Jadi intinya cold calling masih hidup, masih ada. Saya jawab yes, masih eksis ya, masih eksis. Bahkan kita bisa memanfaatkan ini. Kalau saingan kita nggak melakukan ini, ya sudah kita melakukan ini. Kita melakukan sebuah competitive advantage dalam hal ini ya. Nah, terakhir